Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Kusuma Azhar, NIM 22103011019. Ingin mempresentasikan analisis jurnal turbin air. Baik, akan saya mulai. Untuk daftar isi atau nanti presentasi ke depan, saya akan membahas pertama pendahuluan dulu, dua jurnal, tiga klasifikasi jurnal, 4 perbandingan jurnal yang saya buat, 5 research gap, 6 studi kasus, 7 kesimpulan. Ya, untuk pertama, pada bagian pendahuluan, saya menjelaskan bahwa energi air yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang sangat penting saat ini. Hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar fosil yang semakin meningkat dan dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Turbin air di sini berfungsi untuk mengubah energi aliran air menjadi energi mekanis yang kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Selain itu, pengembangan turbin skala kecil seperti mikrohidro sangat penting, terutama untuk daerah terpencil atau sistem off-grid. Jadi tujuan dari review jurnal ini adalah untuk membandingkan dua jenis turbin air dengan konsep yang berbeda, yaitu turbin spherical dan turbin oscillating. Nah, selanjutnya review kedua jurnal tersebut. Jurnal pertama yang saya ambil adalah berjudul Optimal Blade Design of Spherical Water Turbine tahun 2024. Jurnal ini berfokus pada optimasi desain pada blade turbinnya untuk meningkatkan rasio lift atau drag-nya. Dan untuk metode analisis pada jurnal pertama, yaitu menggunakan simulasi CFD seperti ANSYS CFX dan QBlade. Sedangkan jurnal kedua membahas turbin oscillation, yaitu turbin yang bekerja dengan memanfaatkan vortex atau pusaran air yang terinspirasi dari gerakan ikan. Metode yang digunakan adalah eksperimen langsung di laboratorium untuk mengukur daya dan efisiensi desain tersebut. Selanjutnya, untuk klasifikasi jurnal. Pada bagian ini, saya mengklasifikasikan kedua jurnal berdasarkan beberapa aspek. Pertama, dari jenis turbin. Jurnal pertama menggunakan turbin spherical yang dipasang di dalam pipa, sedangkan jurnal kedua menggunakan turbin oscillation berbasis gerakan osilasi. Dari segi skala, keduanya sama-sama skala kecil atau mikrohidro. Untuk metode penelitian, keduanya agak berbeda sedikit. Untuk yang pertama yaitu untuk jurnal pertama, simulasi CFD yaitu simulasi di desainnya, dan untuk jurnal kedua yaitu eksperimen langsung, dan ada berarti bendanya sudah jadi. Selanjutnya, analisis perbandingan. Pada bagian ini saya melakukan perbandingan antara kedua jurnal tersebut. Dari segi efisiensi jurnal pertama menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan dengan rasio lift terhadap drag mencapai sekitar 22,61, naik 13,34%.
Sedangkan jurnal kedua memiliki efisiensi maksimum sekitar 0,3%. Karena masih tahap pengembangan konsep untuk jurnal kedua. Sedangkan sedangkan dari segi desain, turbin spherical lebih fokus pada bentuk blade yang optimal, sedangkan turbin oscillation menggunakan konsep gerakan akibat vortex. Perbedaan Perbedaan umum adalah turbin spherical lebih stabil dan efisien, sedangkan turbin oscillation lebih inovatif, tetapi masih perlu pengembangan. Perbedaan hasilnya seperti ini. Fokus pada peningkatan aerodinamik pada blade-nya untuk jurnal pertama, dan untuk jurnal kedua fokus pada mekanisme energi dari vortex. Untuk selanjutnya, pada bagian research gap, saya menemukan beberapa kekurangan dari masing-masing jurnal. Untuk jurnal pertama, masih terbatas di simulasi dan belum diuji secara nyata. Sedangkan untuk jurnal kedua, terdapat efisiensi yang sangat rendah pada desain blade tersebut dan perlu optimasi pada desain selanjutnya. Peluang pengembangan kombinasi desain blade optimal dan sistem osilasi bisa menjadi integras dengan sistem kontrol modern. Keduanya bisa digabung untuk menjadi desain yang lebih optimal lagi antara sistem spe- sistem spherical dan sistem osilasi. Itu bisa dikombin mungkin untuk kedepannya. Oke, dalam studi kasus saya mengambil kasus pada pembangkit listrik di saluran air yang kecil. Untuk pemilihan turbin, jelas lebih bagus turbin yang pertama atau jurnal yang pertama atau turbin spherical pada jurnal pertama. Alasannya adalah dia lebih stabil pada saluran kecil. Turbin spherical lebih cocok memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada turbin oscillation dan cocok untuk sistem perpipaan pada aliran kecil. Untuk terakhir yaitu sebagai kesimpulan, kedua jurnal menunjukkan perkembangan teknologi turbin air skala kecil. Turbin spherical unggul dalam efisiensi dan optimasi desain, sedangkan turbin oscillation menawarkan konsep baru dalam pemanfaatan energi dari vortex. Pemilihan jenis turbin harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dibutuhkan juga. Untuk kedepannya, diperlukan penelitian lanjut terutama dalam pengujian langsung dan peningkatan efisien agar teknologi ini dapat diterapkan secara luas. Sekian dari saya. Terima kasih.